Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurelia Farahia Pramaputri dari kelas 10 IPS 4 akan menjelaskan materi tentang manajemen pelajaran ekonomi. Materi yang akan saya jelaskan adalah pengertian manajemen, prinsip, unsur-unsur, fungsi-fungsi, tingkatan, bidang-bidang, dan penerapan manajemen. Pengertian manajemen. Dari beberapa kumpulan pengertian dari para ahli, dapat dibagi menjadi 3 pengertian, yaitu manajemen sebagai suatu proses, kolektivitas, serta seni dan ilmu. Dari ketiga hal ini, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia atau kolektivitas dan sumber daya lainnya untuk mencapai suatu tujuan. Lalu prinsip manajemen. Prinsip yang dirumuskan oleh Henry Fayol, yaitu antara lain yang pertama adalah pembagian kerja. Pembagian kerja di sini dilakukan agar terjadi spesialisasi dengan kemampuan dan keahlian tenaga kerja masing-masing. Lalu yang kedua ada wewenang dan tanggung jawab. Para pemimpin dalam suatu organisasi harus memiliki tanggung jawab yang sesuai dengan wewenangnya. Lalu yang ketiga ada disiplin. Disiplin patuh terhadap patuh pada tanggung jawab yang diberikan pada pekerjaan dalam suatu organisasi. Lalu selanjutnya ada kesatuan perintah. Kesatuan perintah maksudnya adalah karyawan harus memperhatikan prinsip satuan perintah di sini untuk menerima petunjuk dari pihak yang bertanggung jawab. Misalkan sebagai contoh divisi informatika. Karyawan dari divisi informatika harus mengambil perintah atau arahan dari penanggung jawab divisi informatika, bukannya malah mengambil perintah dari divisi yang tidak berhubungan. Lalu selanjutnya ada kesatuan arah. Kegiatan dalam organisasi sebaiknya diarahkan oleh satu orang saja dengan menggunakan satu perencanaan. Kesatuan arah di sini berkaitan dengan kesatuan perintah sebelumnya. Lalu selanjutnya ada mengutamakan kepentingan umum. Dalam setiap organisasi, kepentingan dalam suatu organisasi secara keseluruhan harus berada di atas dibanding dengan kepentingan pribadi atau kepentingan yang menguntungkan diri. Lalu selanjutnya ada pemberian upah atau gaji. Prinsip upah lebih untuk prestasi lebih dan upah sama untuk prestasi sama perlu diterapkan agar suatu karyawan dapat bekerja semaksimal mungkin sebagai semangat kerjanya. Lalu selanjutnya ada pemusatan. Pemusatan di sini maksudnya adalah suatu wewenang dapat dipusatkan, dapat pula didelegasikan. Jika suatu organisasi berskala kecil, dapat menggunakan pemusatan wewenang sentralisasi. Tapi jika organisasi tersebut berskala besar, dapat dilakukannya desentralisasi. Lalu selanjutnya adalah jenjang jabatan. Jenjang jabatan dalam suatu organisasi sering digambarkan dalam garis-garis rapi dalam bagan. Tentunya seperti golongan 1, golongan 2, golongan 3 dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Lalu selanjutnya adalah tata tertib. Ketertiban akan terwujud apabila karyawan maupun pemimpin dapat menerapkan disiplin yang tinggi. Ketertiban dan disiplin sangat dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan untuk mencapai tujuan. Lalu selanjutnya ada keadilan. Keadilan perlu diterapkan dalam suatu organisasi, yaitu dengan misalnya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Lalu selanjutnya adalah stabilitas pegawai. Stabilitas pegawai adalah kestabilitasan karyawan perlu dijaga agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Lalu selanjutnya adalah inisiatif. Dalam setiap organisasi, setiap karyawan seharusnya diberi kebebasan untuk mengemukakan inisiatif serta menjalankannya. Lalu yang terakhir ada semangat kerja. Dalam setiap kegiatan harus ditemukannya rasa semangat persatuan, sehingga dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan baik. Selanjutnya, yang ketiga adalah unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen dibagi menjadi 6,
Yang pertama yaitu manusia atau man. Manusia menjadi unsur manajemen yang paling menentukan. Manusia di sini menjadi penggerak sekaligus penentu tercapainya satu tujuan. Lalu nomor 2 ada uang atau money. Money di sini digunakan untuk membiayai produksi, memberi bahan baku, menggaji karyawan, dan membiayai kegiatan lainnya. Lalu yang ketiga ada mesin. Mesin di sini berguna untuk mempermudah proses kerja, menciptakan efisiensi, dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas. Lalu selanjutnya ada bahan atau materials, yaitu ketersediaan bahan sangat penting dalam proses produksi. Lalu selanjutnya ada metode atau method. Metode merupakan cara dalam melakukan kegiatan guna mencapai tujuan. Pemilihan metode yang tepat dapat menentukan keberhasilan. Lalu selanjutnya ada pasar atau market. Pasar merupakan tempat menjual hasil produksi tadi. Penguasaan pasar untuk mendistribusikan hasil produksi merupakan hal yang menentukan dalam manajemen. Yang keempat ada fungsi-fungsi dari manajemen. Fungsi manajemen dapat disingkat menjadi POADC. P-nya adalah planning atau perencanaan, yang menjadi langkah awal menentukan tujuan dan cara untuk mencapainya. Perencanaan yang baik berpedoman pada 5W dan 1H, yaitu adalah what, why, where, when, who, dan how. Lalu O adalah organizing atau pengorganisasian, yang merupakan proses penyusunan struktur organisasi dilanjutkan dengan tugas, wewenang, serta sumber daya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu A untuk actioning atau penggerakan adalah tindakan mengusahakan agar semua anggota secara sadar bekerja untuk mencapai tujuan. Lalu yang D ini directing atau pengarahan, dan yang terakhir adalah controlling atau pengawasan. Pengawasan adalah proses pengamatan, menilai pelaksanaan dan pengendalian dari proses kerja, dan jika perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan tujuannya. Lalu selanjutnya adalah tingkatan manajemen. Manajemen dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu yang pertama ada top management atau manajemen puncak, yang kedua ada middle management atau manajemen menengah, dan yang ketiga atau terakhir adalah lower management atau manajemen bawah. Manajemen puncak itu bertanggung jawab kepada keseluruhan organisasi, yang termasuk tingkatan ini adalah dewan direksi ataupun presiden dari perusahaan. Lalu selanjutnya yang kedua adalah manajemen menengah. Manajemen menengah ini bertanggung jawab pada manajemen puncak. Jadi misalnya adalah kepala bagian yang membawahi beberapa seksi atau kepala subdivisi yang membawahi kepala bagian. Lalu yang paling bawah atau yang tadi adalah manajemen bawah, tugasnya adalah mengawasi tenaga operasional. Manajemen ini bertanggung jawab pada manajemen di atasnya, yaitu manajemen menengah, contohnya seperti mandor dan supervisor. Lalu untuk selanjutnya nomor 6 ada bidang-bidang dari manajemen. Manajemen dibagi menjadi 6 bidang. Yang pertama adalah manajemen produksi, yaitu rangkaian kegiatan yang terencana dan terkendali dalam rangka mengubah input menjadi output dan melakukan evaluasi terhadap output melalui umpan balik. Lalu selanjutnya ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran itu mengatur fungsi pemasaran agar kegiatan pertukaran atau penyampaian barang dapat berjalan dengan lancar. Lalu yang ketiga ada manajemen personalia, adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan PHK. Lalu selanjutnya ada manajemen dari keuangan. Manajemen ini berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaannya. Lalu yang terakhir ada manajemen administrasi, memberikan perhatian dan memberikan pelayanan
di bidang administrasi. Lalu selanjutnya adalah penerapan manajemen di sekolah. Contoh dari penerapan manajemen di sekolah adalah organisasi siswa intrasekolah atau biasa disebut dengan OSIS. OSIS merupakan satu-satunya wadah kegiatan siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan lain untuk mendukung tercapainya pembinaan dari kesiswaan. Itu saja dari saya. Sebelumnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.